Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dengan izin Allah pada pagi hari ini di subuh ini kita bisa berkumpul kembali, kita bisa bermajelis ilmu kembali. Mudah-mudahan berkumpulnya kita, majelis ilmunya kita, ini mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi kita semua yang kelak akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan kaitan dengan bahasan tafsir surat Al-Alaq ya, atau surat Iqra. Di pertemuan yang sebelumnya ini saya coba kasih ciri ya, diciriin ini ya. Nah, ditandain warna biru berarti bahasan terakhir bulan yang lalu kita sampai sini gitu. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat. Sebelum kita melanjutkan bahasan, di bulan yang lalu ada yang ngirim surat kepada saya. Ngirim surat. Yang ngirim pertanyaan. Yang ngirim pertanyaan, dan ini kita coba bahas pada kesempatan pagi hari ini ya. Ini pertanyaannya, Pak Ustadz, maaf saya mau minta dijelaskan di waktu yang lain karena selama ini di seluruhnya untuk kata Iqra dalam surat ini Al-Alaq diartikan bahwa zaman jahiliyah bahwa orang-orang tidak bisa membaca dan menulis. Maka arti baca di sini disuruh belajar membaca dan menulis huruf. Sekalipun pelajaran agama huruf sekalipun pelajaran agama di sekolah dimanapun mengajarkannya seperti itu. Mohon diterangkan kapan-kapan. Ya, kapan-kapan. Jadi bebas gitu ya. Kita jelasin hari ini. Ibu yang bertanya kaitan dengan dulu ketika belajar surat Al-Alaq ini atau surat Iqra ini, itu penekanannya disuruh belajar dan menulis. Memang betul. Ya, memang betul. Makanya ini pertanyaan ini sebetulnya bahasanya pagi hari ini. Ya. Karena kalau di pertemuan yang sebelumnya kita baru membahas ya, membedah kaitan dengan hal-hal yang di sekitar surat Al-Alaq. Ya, mulai dari yang melatar belakangi turunnya surat Al-Alaq gitu ya. Kemudian juga secara tartib mushafi, kenapa surat Al-Alaq ini disimpan setelah surat At-Tin misalkan. Itu sudah kita bahas. Nah, insya Allah pagi hari ini kita akan mencoba mendalami, mentadaburi, dan menelaah kaitan dengan kandungan yang ada di dalam surat Al-Alaq ini. Dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjawab dari pertanyaan Ibu Tuti. Ya, baik. Ini ayat yang pertama sampai ayat yang kelima yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW. Dan ini yang pertama turun. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana, dia telah menciptakan manusia, min 'alaq, dari segumpal darah. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah atau maha mulia.
alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan al-qalam. 'Allamal insana, ia mengajarkan kepada manusia ma lam ya'lam, apa yang dia tidak ketahui. Ini Bapak Ibu, ya. Jadi surat yang pertama turun, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, inilah yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan 5 ayat inilah yang merubah kondisi masyarakat pada saat itu. Ya, gitu. Jadi 5 ayat inilah yang merubah kondisi masyarakat pada saat itu. Ya, dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang penuh dengan cahaya, ya, masyarakat yang beradab dan sebagainya. Dimulai dari Allah turunkan 5 ayat ini. Iqra, apa artinya Pak? Bacalah. Baca apa? Baca Al-Quran. Kan Al-Qurannya belum ada. Ya, Iqra, bacalah. Ya, maka para ulama kemudian menelaah ini makna Iqra, makna baca itu mengandung beberapa makna. Ya, bacalah. Ternyata kata para ulama Bapak Ibu, Iqra itu mengandung makna pentingnya tazkiyatun nafs. Ya, pentingnya pembersihan jiwa. Jadi Iqra, baca, itu adalah sarana untuk membersihkan jiwa. Kebayang nggak? Ya, kan kita ini memahami Iqra itu hanya sebatas baca tulisan, kan begitu? Ya, bacalah. Oh ya, dibaca tulisan, teks itu. Tapi ternyata di ayat ini Iqra, bacalah, itu bukan hanya mengandung makna supaya kita baca buku, supaya kita baca tulisan. Tapi Iqra itu adalah sebagai sarana untuk pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs. Ya, sebagai sarana untuk pembersihan jiwa. Baik. Lihat, Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Ketika turunnya surat Iqra ini, ya, Allah perintahkan Nabi Muhammad dan juga kaum muslimin untuk membaca, maka membaca di situ bukan hanya sekedar membaca sebuah tulisan. Ya, tapi bacalah itu adalah sebagai sarana untuk tazkiyatun nafs, sebagai sarana pembersihan jiwa. Dulu masyarakat jahiliyah itu mereka menggantungkan kehidupan mereka kepada Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sebut dengan ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ya, dan sebagainya. Maka kemudian ketika Nabi SAW menerima ayat ini, ya, bacalah, maka pada saat itu Nabi dan juga kaum muslimin diperintahkan agar mereka mau membaca, bukan hanya membaca teks, tapi coba perhatikan. Ketika masyarakat menyembah berhala, menyembah patung, apakah mungkin patung dan berhala itu bisa dijadikan sandaran bagi kehidupan manusia? Ya, coba. Bapak Ibu, patung bisa melihat tidak? Bisa mendengar tidak? Tapi kenapa masyarakat kemudian menggantungkan dirinya kepada patung? Ya. Nah ini diperintahkan untuk Iqra. Coba perhatikan, ya. Apa kekuatan yang dimiliki oleh patung, kekuatan yang dimiliki oleh berhala, sehingga dulu masyarakat jahiliyah menyandarkan hidupnya kepada berhala. Ya. Sampai mereka mau pergi saja, mau bepergian saja, itu harus izin kepada berhala. Jadi mereka harus minta izin kepada berhala. Ya, caranya biasanya dengan mengundi atau melempar panah. Ya, caranya dengan melempar panah. Nah, nanti dari lemparan panah itu diketahui apakah patungnya itu atau berhalanya itu meng-ACC, ya, atau tidak meng-ACC. Menggantungkan hidupnya kepada benda. Gitu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu semua. Jadi sebagai sarana tazkiyatun nafs, ya, pembersihan jiwa, supaya apa?
manusia bukan bergantung kepada makhluk. Manusia tidak boleh bergantung kepada benda, tapi manusia harus bergantung kepada Allah. Karena Bapak Ibu, kalau kita bergantung kepada makhluk, maka akan hadir kekecewaan. Ya, akan hadir kekecewaan. Kenapa? Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Baik. Nah, maka coba bersihkan jiwa. Maka dulu kaum muslimin dibersihkan oleh Nabi SAW dari penyembahan kepada berhala, penyembahan kepada patung, menjadi hanya menyembah kepada Allah. Walaupun alasan mereka, ketika mereka ditanya kenapa kalian menyembah berhala, apa jawabannya, Pak? Walaupun mereka menjawab liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini hanya menjadikan berhala ini, patung ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi nyembah nama ke Allah, tapi kemudian mereka menjadikan Tuhan-Tuhan itu sebagai sarana. Tapi itu hanya alasan mereka saja. Ya, hanya alasan mereka saja. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Tidak boleh kita sebagai seorang mukmin, orang muslim, tidak boleh kita menjadikan patung berhala sebagai sarana penyembahan kita kepada Allah. Ya, langsung saja. Kenapa harus lewat perantara? Langsung saja. Ya, gitu. Nah ini, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, jadi Iqra, baca, gitu ya. Perintah membaca di sini adalah perintah untuk tazkiyatun nafs, bersihkan diri kita. Ya, bersihkan jiwa kita. Ya. Sehingga di dalam surat Al-Ikhlas Allah perintahkan kepada kita, Allahus Samad. Allah tempat bersandar, Allah tempat bergantung. Ya, tidak boleh kita bergantung kepada manusia. Ya. Ibu boleh bergantung sama suami? Ibu boleh bergantung sama suami enggak? Boleh tidak, Bu? Betul. Ya. Itu luar biasa jawabannya. Tidak boleh. Ya, tidak boleh bergantung pada suami. Ya, bergantunglah sama Allah. Ya. Karena kalau bergantung sama suami, nanti khawatir menimbulkan kekecewaan. Ya. Ketika suami nikah lagi. Ya. Baik, itu Bapak Ibu, ya. Jadi sarana tazkiyatun nafs, ya, pentingnya kita membersihkan jiwa kita ketika kita tidak boleh menyandarkan diri kita kepada makhluk. Baik. Bapak Ibu, hadirin jamaah rahimakumullah. Ya. Maka pembersihan jiwa di sini juga ya, memberikan pelajaran kepada kita ketika kita iqra, ketika kita belajar, artinya belajar itu kan mencari ilmu. Mencari ilmu itu untuk apa, Bapak Ibu? Biasanya kita ya sebagai orang tua nyuruh anak, nak sekolah biar apa? Nah, biar pintar. Kalau sudah pintar ngapain? Nah, ya. Lihat Bapak Ibu. Ya, mencari ilmu untuk apa? An Abi Hurairah qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman, siapa yang mempelajari suatu ilmu. Di sini menggunakan redaksinya nakirah, ilman. Ilmu apa? Ilmu apapun itu. Ya. Jadi siapa yang belajar, mempelajari ilmu mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla, ya, maka seharusnya ketika ia mencari ilmu, seharusnya karena Allah Subhanahu wa taala, ya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Ya. Namun ya, siapa yang la yata'allamuhu, tidaklah ia mempelajarinya illa liyusiba bihi aradan minad dunya, kecuali untuk mendapatkan sebagian dari dunia, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Ya, maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat. Ya.
Nih lihat. Jadi Bapak Ibu, ketika kita iqra, ya, iqra itu adalah perintah juga kita untuk mencari ilmu. Maka mencari ilmu itu tujuannya untuk apa? Ya. Nanti ada orang yang mencari ilmu tujuannya untuk mendapatkan jabatan. Ada orang yang mencari ilmu tujuannya untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan dunia. Maka kata Nabi SAW, siapa yang mencari ilmu dan tujuannya untuk itu, ya, untuk harta, untuk jabatan, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Ya, jadi tidak akan, mencium saja nggak akan. Ya, jadi ini harus kita niatkan Bapak Ibu, ketika kita mencari ilmu itu harus kita niatkan karena Allah. Ya, kita niatkan karena Allah, bukan untuk jabatan, bukan untuk harta. Karena kalau keliru dalam bab niat ini khawatir, ya, justru mencelakakan diri kita. Ya. Alamun gitu mah tong diajar ya tuh, nggak begitu juga. Ya, lihat dalam hadis riwayat Imam Muslim, dan ini hadis yang sering disampaikan oleh para ulama, bahwa ada 3 kelompok manusia, 3 golongan manusia yang mereka mengerjakan pahala yang luar biasa. Tapi ternyata mereka didebat oleh Allah. Ya, didebat oleh Allah. Yang pertama siapa, Pak? Ahli ilmu, ahli Quran. Ya, jadi ahli ilmu, ahli Quran. Dia setiap hari baca Quran, setiap hari dia ngajarin Quran, setiap hari dia belajar ilmu, setiap hari dia mengajarkan ilmu. Kemudian dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia merasa bangga dengan amalan yang sudah dia lakukan. Tapi tiba-tiba kemudian Allah mengatakan, kadzabta, bohong. Bohong. Bukankah Anda dulu belajar? Bukankah Anda dulu baca Quran? Tujuannya bukan mengharapkan pahala dariku, tapi tujuannya biar Anda dianggap orang sebagai ahli ilmu. Ya. Biar Anda dianggap orang sebagai ahli qiraah. Sekarang minta. Ya. Dan itu sudah Anda dapatkan kan, pujian dari manusia, gitu kan? Kemuliaan dari manusia sudah Anda dapatkan. Maka jangan minta kepada saya, kata Allah. Yang kedua, ada orang yang sedekah, setiap hari dia sedekah. Setiap hari dia sedekah. Ketika di akhirat dia datang dengan membawa sedekah-sedekahnya. Dia bangga dengan sedekah-sedekah yang sudah dia lakukan. Ya. Ketika dia datang kepada Allah menyodorkan sedekah-sedekahnya. Apa jawaban Allah? Kadzabta, bohong. Bukankah Anda dulu sedekah? Tujuannya karena ingin dipuji bahwa Anda adalah orang yang dermawan. Ya. Yang ketiga, ada orang yang dia berperang, berjihad di jalan Allah sampai wafat, sampai meninggal. Syahid nggak, Pak? Syahid. Ya. Tapi kata Allah, kadzabta, bohong. Ya. Bukankah Anda dulu berperang, berjihad, tujuannya bukan mengharapkan pahala dariku, tapi tujuannya Anda ingin disebut sebagai seorang pahlawan. Lihat Bapak Ibu, 3 amalan ini amalan biasa atau luar biasa? Amalan luar biasa. Ya, belajar Quran, mengajarkan Quran, belajar dan mengajar, ini amalan yang luar biasa. Sampai Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran wa 'allamahu, dan mengajarkan Quran. Sebaik-baik kalian, kata Nabi. Ya, sebaik-baik kalian. Ini amalan luar biasa. Tapi ketika niatnya keliru, niatnya salah, ternyata justru malah mencelakakan diri sendiri. Ya, begitu juga bab sedekah, bab jihad dan sebagainya, Bapak Ibu. Itu amalan yang luar biasa. Makanya coba kita mulai perbaiki niat kita. Ya, kita mulai perbaiki niat kita ketika kita mencari ilmu, tujuannya untuk apa? Ya, tujuan untuk apa? Baik. Nah, kemudian yang kedua, jadi tadi yang pertama, iqra itu mengandung makna adalah pembersihan jiwa, ya, dari syirik kepada tauhid, ya, dari syirik kepada tauhid, dari kikir kepada dermawan, ya, kemudian juga dari suka membicarakan keburukan orang lain, menjadi orang yang menjaga lisan. Itu iqra. Ya. Jadi ketika kita membaca ayat ini, iqra, berarti kita harus bersihkan jiwa kita, bersihkan dari kesyirikan-kesyirikan.
bersihkan niat kita, ya, bersihkan niat kita. Kemudian juga bersihkan dari perilaku-perilaku yang buruk, ya. Jadi jangan sampai ketika kita sering iqra, kita sering ngaji begitu ya. Kalau dulu sebelum ngaji sok ngomongkeun batur, beres ngaji harusnya ya sebelum ngaji sok ngagogoreng batur, beres ngaji eureun, harusnya begitu. Ya, gitu. Ada nggak yang sebelum ngaji ngomongkeun batur, beres ngaji tambah ngomongkeun batur? Ya, bahkan tambah ngagogoreng batur gitu. Ya. Berarti ini ada masalah dengan iqra-nya gitu. Ada masalah dengan ngajinya. Ya, ketika iqra itu harusnya kita bersihkan dari yang lisan kita suka menjelek-jelekkan orang lain, ya, mencela orang lain, maka ketika dia sudah iqra, dia sudah ngaji begitu, maka dia harus bersihkan lisannya, menjadi orang yang hifdzul lisan, menjaga lisan. Ya, tidak boleh menjelek-jelekan orang lain, apalagi membuka aib orang lain. Ya, man satara musliman, siapa yang menutup aib saudaranya, maka nanti di akhirat Allah akan tutup aibnya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Hati-hati, apalagi sekarang musim politik ya. Ya. Biasanya kalau musim politik itu paling senang, ya, paling senang menjelek-jelekan pasangan yang lain. Ini hati-hati ya. Gitu. Baik. Itu Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, kalimat iqra itu terkandung makna taklim. Ya, makna pembelajaran. Ya. Nah, ini apa yang sedang kita lakukan ini bagian dari taklim. Dan ini bagian dari tugas ya seorang rasul itu kan ada 4 tugas rasul itu. Ya. Tugas seorang nabi itu ada 4. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Tugas seorang rasul adalah membacakan ayat-ayatnya. Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW sudah membacakan ayat-ayatnya kepada kaum muslimin belum? Sudah. Ya, yatlu 'alaihim ayatihi. Nabi membacakan ayat-ayatnya, sudah. Ya. Gitu. Sehingga sampailah kepada kita saat ini, ya, sampai kepada kita saat ini. Al-Qur'an itu ada berapa juz? Ada 30 juz. Ada berapa surat? 114 surat. Ada berapa ayat? Angger kene. Berapa, Pak? Bapak masih ingat, Masya Allah, tabarakallah. Ya. 6.236 ayat. Ya. Ada berapa kalimat? Allah alam bisawab. Ada berapa huruf? Huruf hijaiyah. Ya. Baik. Jadi Nabi SAW itu sudah membacakan ayat-ayatnya kepada kaum muslimin. Ya, sudah membacakan. Maka tugas kita Bapak Ibu, tugas kita pun harus membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada orang lain. Minimal kepada keluarga kita. Ya, minimal kepada keluarga kita. Ya, gitu. Kemudian yang kedua, wa yuzakkihim. Tugas seorang rasul itu punya tugas untuk wa yuzakkihim. Ya, zakka yuzakki. Ya, itu maknanya adalah membersihkan jiwa. Makanya di kita sering menyebut ada istilah zakat. Ya, zakat. Zakat itu apa artinya, Pak? Pembersihan. Ya, kalau pakai za ya zakat. Tapi kalau pakai zakat itu nanti beda maknanya. Kalau zakat itu maknanya cerdas, pintar. Ya, makanya kalau ada orang yang namanya zaki, ya, kalau di kita kan pakai z gitu ya, zaki. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu yang mana ini? Apakah zakiyun pakai zai? Zakiyun berarti bersih, ya, bersih, murni gitu ya. Kalau zakiyun pakai zal, ya, zal titik, itu cerdas. Ya. Nah, kalau di kita kalau zaki maknanya yang mana Bapak Ibu? Yang z ya, ya, zakat. Nah, jadi tugas seorang nabi itu adalah wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka, membersihkan jiwa mereka.
Makanya tujuan dari zakat itu apa, Pak? Pembersihan. Makanya nanti ada dua, ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa yuzakkihim, ya. Untuk mensucikan jiwa, kemudian juga untuk membersihkan harta. Itu fungsi zakat. Jadi zakat itu sebagai pembersihan. Maka orang ketika dia mengeluarkan zakat, dia sedang membersihkan jiwanya dari sifat apa? Dari sifat kikir. Karena orang yang kikir sulit baginya untuk mengeluarkan zakat. Ya, gitu. Cuman fenomena di kita Bapak Ibu, biasanya kalau berbicara zakat, bicara di bulan apa? Ramadan. Jadi zakat itu hanya di bulan yang lain ada zakat nggak? Nah, ini yang sering kita lupa. Ya. Bapak Ibu sok ngecek saldo di ATM nggak? Suka ngecek ya? Nah, ketika ngecek saldo, ngecek apa? Ngecek isi unggul kan? Pernah nggak ketika ngecek saldo ini sudah kena zakat atau belum gitu? Nah, ya. Harusnya kita harus rutin mengecek saldo untuk mengetahui ini saldo kita sudah kena zakat atau belum. Ya, gitu. Sekarang misalkan gini, itu fenomena yang terjadi di kita. Biasanya kalau berbicara zakat itu hanya zakat di bulan Ramadan saja. Sehingga ketika bulan Ramadan kita keluarkan zakat-zakat kita, misalkan ya termasuk zakat mal. Padahal zakat mal itu Bapak Ibu tidak selalu di bulan Ramadan. Itu catatannya. Ya. Zakat mal, bukan zakat mal. Ya, ya. Zakat mal itu tidak selalu di bulan Ramadan. Kalau Bapak Ibu kena hartanya di atas nisab ketika di bulan Muharram misalkan, maka keluar zakatnya kapan? Ya bulan Muharram. Kenapa di bulan Ramadan? Ya, itu. Maka coba cek tuh, ya, cek. Insya Allah kalau zakat fitrah betul berkaitan dengan ibadah shaum di bulan Ramadan, itu zakat fitrah. Tapi zakat mal itu tidak ada kaitan dengan Ramadan. Kalau harta kita kena nisabnya di bulan Muharram, ya, maka harus kita cek kembali nanti di bulan Muharram yang akan datang, di tahun yang akan datang. Ya. Kan aneh ketika mengecek zakat mal, ceknya hanya di bulan Ramadan. Padahal kena nisabnya di bulan apa? Ya, kan gitu. Ya. Ini sebagai mengingatkan ya, karena di masyarakat kita pemahamannya zakat mal itu hanya ketika di bulan Ramadan saja. Enggak Bapak Ibu. Ya. Makanya rajin-rajinlah ngecek saldonya. Ya, ngecek saldonya. Kalau saldonya katakanlah sekarang nisab zakat mal, ya, nisab zakat harta itu berapa gram? 85 gram. Kalau kita rupiahkan berapa? Sekarang Bu, 1 gram berapa Bu? 1 juta. Ya, berarti 85 berapa? 80. Nah, sebut saja misalkan nisabnya itu 85 juta. Bapak Ibu, di bulan Muharram itu hartanya ternyata ada 100 juta. Nah, gitu kan? Ada 100 juta. Harusnya sudah mulai dihitung kan? Ya, sudah mulai dihitung. Dari bulan Muharram itu sudah mulai dihitung hartanya. Oh, harta saya sudah kena nisab nih. Ya. Nah, terus dia perhatikan sampai bulan Muharram di tahun yang akan datang. Coba cek hartanya. Masih di atas nisab atau di bawah nisab? Kalau di bawah nisab keluar zakat tidak? Tidak. Kalau di atas nisab? Nah, kalau misalkan di bulan Muharram yang akan datang hartanya sudah di atas nisab, masih tetap di atas nisab, berarti harus keluar zakat. Ya, gitu. Itu kata Imam Abu Hanifah. Jadi kalau di bulan Muharram nih hartanya 100 juta, mau nanti di bulan yang akan datang mau turun atau naik gitu ya, terus begitu. Nah, yang penting nanti ujungnya di bulan Muharram. Apakah ini di atas atau di bawah? Kalau di atas berarti keluar zakat. Gitu. Itu kalau kata Imam Abu Hanifah. Tapi kalau kata jumhur ulama, mayoritas para ulama, di bulan Muharram ya, atau misalkan di bulan Desember ini Bapak Ibu itu hartanya di atas nisab, tapi nanti ketika bulan Maret hartanya di bawah
nisab. Nah, maka yang hitungan dari Desember sampai Maret ini dihapus lagi. Maka mulai kembali dihitung nanti di bulan Maret, April. Misalkan ketika April naik lagi hartanya di atas nisab. Ya, maka dihitungnya dari situ lagi. Terus aja begitu. Itu kalau kata jumhur ulama. Tapi kalau kata Imam Abu Hanifah tadi, pokoknya mulai nisab dari bulan apa? Mau nanti setelah itu turun naik, nggak ada masalah. Yang penting nanti lihat di bulan yang akan datang lagi. Ya, kalau di atas berarti keluar zakat. Kalau di bawah tidak. Ya, sudah begitu belum ngitungnya? Terus ibu ngetangna kumaha itu? Tuh kan? Ya. Jadi zakat mal itu tidak ada kaitan dengan Ramadan, Bapak Ibu. Ya, tidak ada kaitan dengan Ramadan. Sehingga nanti zakat mal itu bisa dikeluarkan di bulan apa saja. Ya, tergantung. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini itu ada yang hartanya di atas nisab itu beda-beda kan? Ada yang di bulan Januari, ya. Ada yang di bulan Desember karena dapat gaji berapa? Gaji 13 misalkan gitu. Ada juga yang nanti di bulan Februari. Sehingga setiap bulan itu bisa jadi setiap orang beda-beda ya pengeluaran zakat malnya. Ini saya ingin mengingatkan Bapak Ibu semua ya. Nah, jadi kita kembali ke bahasan kita, wa yuzakihim. Tugas seorang rasul itu adalah yuzakihim, membersihkan ya, membersihkan jiwa mereka. Tadi dari sifat kikir menjadi dermawan ya. Dari suka membicarakan keburukan orang lain menjadi hifdzul lisan, menjaga lisan. Dari syirik kepada tauhid, itu wa yuzakihim. Nah, kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab. Tugas seorang nabi itu adalah wa yu'allimuhumul kitab. Ya, mengajarkan Al-Qur'an. Ya, jadi taklim, mengajarkan Al-Qur'an. Nah, kemudian yang keempat, wal hikmah, mengajarkan hikmah. Jadi kandungan yang ada pada surat, makna yang ada pada Iqra, bacalah. Yang kedua, maknanya adalah mengandung makna supaya kita mau belajar, ya, taklim. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Ibu Tuti, betul bahwa Iqra itu perintah kita untuk belajar, mempelajari. Ya, ada ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari. Nggak boleh setiap muslim nggak tahu ilmu itu. Ilmu apa Bapak Ibu? Ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid, ilmu akidah itu wajib. Tidak boleh hanya diserahkan kepada orang lain. Oh, itu mah urusan bapak weh. Enggak. Yang namanya ilmu tauhid ini setiap orang, setiap muslim dia mesti paham. Wajib itu. Ya. Jadi nanti ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah, ya. Artinya hanya diwakili oleh beberapa orang untuk mempelajarinya, kita nggak bisa, nggak ada masalah. Seperti misalkan kaitan dengan waris, ya, waris itu fardu kifayah. Nggak setiap orang paham waris, nggak ada masalah. Yang penting ketika Bapak Ibu bermasalah dengan masalah menghitung waris, maka tanyakan kepada orang yang ahlinya, gitu. Tapi kalau bab tauhid nggak bisa. Bab tauhid nggak bisa hanya diserahkan kepada orang lain, nggak bisa. Setiap kaum muslimin wajib tahu tentang ilmu tauhid, ya, gitu. Nah, ini, jadi Iqra itu perintah kita untuk membaca. Perintah kita untuk belajar, ya, perintah kita untuk belajar. Jadi situ pentingnya taklim, pentingnya pengajaran. Kemudian yang ketiga, Iqra itu mengandung makna tarbiyah. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra mengandung makna Rabb. Ya, Rabb itu apa? Rabb itu adalah pendidikan. Ya, mengatur, mengurus. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan rububiyah. Ya, alhamdulillahi rabbil Rabb. Ya, jadi Allah tuh Rabb.
Kenapa? Karena Allah tuh yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang mengurus, gitu. Maka disebut dengan Rabb. Sehingga Iqra itu mengandung makna tarbiyah, pendidikan. Ya, tarbiyah, Bapak Ibu, beda dengan taklim. Ya, kalau taklim hanya transfer ilmu, itu taklim, gitu. Jadi kalau misalkan seseorang hanya menyampaikan ilmu, mentransfer ilmu, itu namanya taklim. Tapi kalau tarbiyah atau pendidikan lebih dari sekedar mentransfer ilmu. Ya, gitu. Jadi kalau tarbiyah, kalau pendidikan itu harus apa Bapak Ibu? Harus merubah. Ya, anak-anak dari yang akhlak dari yang suka ngomong kasar, jadi ngomongnya bagus. Itu tarbiyah. Ya, tarbiyah. Gitu. Pendidikan itu begitu, merubah. Dulu tarbiyah Nabi SAW itu dimulai dari mana? Mulai dari halakoh-halakoh kecil, dari lingkaran-lingkaran kecil yang dulu sering diselenggarakan di rumah namanya Darul Arqam. Itu tarbiyah Nabi. Ya, tarbiyah Nabi. Gitu. Nah, kalau yang sekarang sedang kita lakukan ini taklim atau tarbiyah? Ini taklim. Ya, ini taklim. Gitu. Kalau tarbiyah, ya, tarbiyah lebih jauh daripada itu. Ya. Karena tarbiyah bukan hanya sekedar mengajar, tapi tarbiyah itu mendidik. Ya, tarbiyah itu mendidik. Jadi merubah, ya, merubah. Dari yang awalnya tidak berpengetahuan, dari awalnya bodoh menjadi pintar. Dari yang akhlaknya jelek menjadi akhlak baik. Itu tarbiyah namanya. Ya. Nah, kalau lembaga-lembaga pendidikan kita saat ini, sekolah-sekolah kita, taklim atau tarbiyah? Ya. Tarbiyah, Pak? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ini lembaga pendidikan Nabi itu, ya. Jadi lembaga pendidikan Nabi dulu yang pertama itu adalah Ashabus Suffah. Ya. Jadi Ashabus Suffah ini tempatnya di Serambi Masjid, Pak. Ya, di Serambi Masjid. Ada berapa jumlah santrinya? Ada yang mengatakan jumlah santrinya 100 orang. Ya. Jadi 100 orang ini ada di situ. Ya, enggak kemana-mana. Jadi mereka diam di situ. Ya, mondok ya. Jadi mondok bersama Nabi SAW. Di antara sahabat-sahabat Nabi yang kemudian sukses, ya, berhasil, itu diantaranya adalah Abu Hurairah. Ya. Kemudian ada Hudzaifah al-Yamani. Ya. Ada Bilal bin Rabah. Kemudian juga ada Salman Al-Farisi. Itu santri-santri Nabi SAW dan berhasil. Abu Hurairah berada di lembaga pendidikan Nabi itu 3 tahun, ya, 3 tahun beliau bisa hafal 5.000 hadis. Ya, 3 tahun 5.000 hadis. Kalau kita kira-kira 3 tahun berapa ribu hadis Bapak Ibu? Ya. Ya. Jadi Nabi bukan hanya mentransfer ilmu kepada Ashabus Suffah ini, ya. Nabi bukan hanya mentransfer ilmu, tapi juga bagaimana Nabi mendidik mereka. Ya. Bagaimana Nabi mendidik mereka. Baik. Ini sedikit ada buku, ya, namanya Pendidikan Nabi kepada Ashabus Suffah, tipis Bapak Ibu bukunya, ya. Yang ditulis oleh Yassarallah kalau nggak salah, namanya Yassarallah, ya. Di dalam buku itu tujuan tertinggi pendidikan Ashabus Suffah itu apa? Kan kalau di kita kan setiap lembaga pendidikan pasti punya gitu ya, pasti punya tujuan, pasti punya visi dan misinya kan gitu. Nah, kalau saya baca dalam buku itu, apa tujuan tertinggi pendidikan As-Suffah? Ini tujuan tertingginya. Ya. Mendidik agar mereka menjadi manusia yang memiliki kepatuhan total kepada Allah. Ini tujuan tertinggi pendidikan As-Suffah, gitu ya. Bagaimana melahirkan
manusia-manusia yang memiliki ketaatan total hanya kepada Allah. Ini luar biasa. Ya, berat ini. Ya. Tapi ya kita bisa melihat bagaimana generasi-generasi yang dididik oleh Rasulullah SAW. Ya, gitu. Nah, baik. Jadi ada 3 kandungan makna pada Iqra. Ya. Jadi kandungan makna yang pertama apa, Pak? Ya, pentingnya tazkiyatun nafs. Jadi Iqra itu sebagai sarana pembersihan jiwa, ya, membersihkan jiwa. Jadi dengan ngaji, dengan baca kita bersihkan diri kita. Kita bersihkan jiwa kita. Ya, bersihkan jiwa kita. Kemudian yang kedua, Iqra itu mengandung makna taklim, pentingnya taklim, pentingnya pengajaran. Maka alhamdulillah, ya, di Masjid Baitul Muttaqin ini ramai sekali taklimnya. Ya, ada yang hari Sabtu, ada yang hari Rabu, ada yang hari Ahad. Ini penting memang taklim ini. Ya, gitu. Nah, yang ketiga, Iqra itu mengandung makna tarbiyah, pendidikan. Ya, bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, bukan hanya sekedar mengajar ilmu, tapi bagaimana harus mendidik. Ya, mendidik dari anak-anak yang tidak memiliki adab menjadi anak-anak yang memiliki adab. Ya, dari yang suka berbicara kasar menjadi orang yang suka berbicara lembut. Bagus, ya. Kul khairan aw liyasmut. Makanya dulu ada seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu salah satu santri Nabi di Ashabus Suffah itu. Ya, suatu ketika Abu Dzar berselisih dengan kawannya, berselisih dengan temannya. Ketika berselisih, Abu Dzar sampai mencela, ya. Jadi saling menghina. Ya, saling menghina. Kemudian dipanggil sama Nabi, sini. Kata Nabi, Abu Dzar, kalau kamu masih bersikap seperti itu, masih berperilaku seperti itu, innaka mru'un fika jahiliyah. Berarti di dalam dirimu masih ada sifat-sifat jahiliyah. Gitu, ya. Gitu. Cara Nabi mendidik santri-santrinya. Baik. Nah, Iqra, bacalah. Ya, setelah Iqra apa, Pak? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Jadi ketika Allah merintahkan kita Iqra, maka kemudian dilanjutkan dengan bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Maka kalimat ini, ya, Bapak Ibu, kalimat bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, ini mengandung makna bahwa, ya, mengandung makna bahwa ketika kita belajar, ya, ketika kita belajar, maka mintalah kita pertolongan kepada Allah, ya, karena Allah yang akan memudahkan untuk mencapai tujuan. Ya. Pernah nggak Pak, Bapak ngapalkan Quran, hese bisa tuh apal-apal? Pernah atau sering? Ya. Kenapa kita sulit untuk menghafal Quran? Ketika kita sulit menghafal Quran, kita minta tolong sama siapa? Maka kita minta tolong sama Allah. Karena Allah yang mengumpulkan hafalan Quran dalam diri kita, Pak. Ya, Allah. Ya. Jadi Allah yang mengumpulkan. Ya, dalam surat Al-Qiyamah itu. Lupa juga saya. Ya. La tuharrik bihi lisanak, terus innahu la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi, apa Pak? Inna alaina jam'ahu, ya, sesungguhnya tugas kamilah untuk mengumpulkannya, ya. Jadi Quran terhimpun dalam diri kita, Quran terkumpul dalam diri kita, itu bukan karena semata-mata kecerdasan kita, Bapak Ibu, ya, bukan semata-mata karena kepintaran kita, tapi Allah lah yang menghimpunkan Al-Quran dalam diri kita. Ya, jadi kalau kita belajar sulit sekali, kita mau hafal hese pisan, maka minta tolonglah sama Allah. Ya, kalau sudah kita minta tolong sama Allah kita masih susah, maka teruslah, jangan pernah menyerah. Kenapa?
karena Allah menghendaki kita ingin senantiasa terus bersama ayat itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin kalau lagi menghafalkan Quran, misalkan lagi ngafalin surat Al-Mutaffifin gitu ya, tapi kok tidak hafal-hafal terusnya diulang-ulang gitu ya, sampai 100 kali tak hafal-hafal. Nggak apa-apa Bapak Ibu, mungkin Allah menghendaki kita pengen di situ terus gitu. Ya. Gitu kan? Allah menghendaki kita pengen terus-terusan dengan ayat itu ya, supaya kita merenungkannya. Insya Allah. Ya. Insya Allah suatu saat Allah akan mudahkan. Ya. Karena bisa jadi yang menyebabkan kita tidak jadi hafal terhadap surat itu karena kita berhenti menghafalnya. Ya. Kan Bapak Ibu teh sudah ngulang 20 kali tapi teu apal-apal. Lanjutkan atau eureun? Ya. Biasanya orang eureun kan? Kita berhenti. Padahal sebetulnya bisa jadi ketika kita ngafalin di ke-21 kita hafal. Ya. Ngan pas 20 orang eureun. Ya. Kan gitu, ya. Kan banyak itu video ya. Video motivasi yang beredar gitu ya, yang tersebar. Ada orang menggali tanah ya, gali tanah ya, sampai dia sudah capek, sudah kelelahan, akhirnya berhenti. Padahal tinggal sekali deui di situ ada mutiara gitu. Iya, ngan karena eureun dapat nggak mutiaranya? Nggak dapat. Makanya kalau ngafalin Quran jangan berhenti. Ya. Lanjutkan. Sampai kapan? Ya. Sampai Allah mudahkan kepada kita. Ya, insya Allah. Ya, jadi Bapak Ibu, tujuan kita ngafalin Quran itu sebetulnya bukan targetan hafal 30 juz, bukan. Ya. Tapi tujuan kita menghafal Quran itu tujuannya adalah supaya kita sering berinteraksi dengan Al-Quran. Itu ya. Itu tujuan menghafal Quran itu bukan hanya target 30 juz, enggak. Tapi sejauh mana interaksi kita dengan Quran. Emangnya kalau sekarang kalau ibu sudah hafal 30 juz berhenti? Kan tidak. Ya, enggak. Gitu. Ya, jadi berbahagialah kalau Bapak Ibu ngafalkan Quran hese wae. Kenapa? Semakin banyak pahala yang akan Bapak Ibu dapatkan. Ya, gitu. Entong malah menggurutu. Ya. Apal wae dasar belet. Ya. Jadi benar. Jadi belet. Ya, harusnya kasih motivasi pada diri kita. Insya Allah bisa. Begitu. Ya. Ada seorang ayah, dia suka membantu anaknya untuk ngafalin Quran. Ya, jadi setiap hari ayahnya mengajak anaknya untuk ziyadah, menambah hafalan Qurannya. Diajarin sama ayahnya terus. Ya. Satu saat ayahnya bilang begini, "Nak, nanti kalau engkau ngafalin surat Al-Jin itu harus agak serius. Kenapa? Karena surat Al-Jin itu susah. Ya. Padahal Bapak Ibu ketika anaknya dari surat An-Nas sampai surat sebelum Al-Jin itu, ya kalau nggak salah Nuh atau apa ya, itu mudah sekali. Tapi ketika ngafalin surat Al-Jin, tamu ada hese itu. Kenapa susah? Karena ayahnya sudah menyampaikan duluan. Nah, nanti kalau kamu ngafalin surat Al-Jin itu agak susah. Maka harus serius di situ. Bener woy, ketika anaknya ngafalin surat Al-Jin, hese. Kenapa? Sudah masuk kata-kata di dalam kepala anak itu susah. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau lagi ngafalin Quran, jangan kita masukkan kata-kata ke dalam kepala kita, dasar belegu, ya, dasar bodoh, dasar belat, jangan. Ya, gitu. Walaupun susah, insya Allah bisa. Ya, maka ketika kita belajar Bapak Ibu, kita minta sama Allah, kita minta tolong sama Allah. Ya. Kita ingin mempelajari ilmu kok susah banget kita mempelajarinya. Minta sama Allah. Ya, Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkan ilmu, karuniakan pemahaman. Insyaallah. Ya, insyaallah tidak ada yang sulit ilmu itu. Ya. Ini yang pertama Bapak Ibu. Kemudian bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya.
ilmu itu milik Allah, maka mintalah kepada Allah, karena ilmu bukan semata-mata kecerdasan orang, ya, bukan karena kecerdasan kita. Ya. Kalau Allah mudahkan kepada kita untuk bisa menghafal Quran, maka itu adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Jangan merasa bahwa kita ini begini karena kepintaran kita, bukan, ya, gitu. Bapak di sini ada yang menguasai berapa bahasa, Pak? Ya, bahasa Sunda, oke. Bahasa naon deui, Pak? Indonesia, oke. Naon deui? Jawa. Sudah 3 bahasa, ini luar biasa. Ya. Terus bahasa naon deui? Padang. Ya. Sudah 4 bahasa ini, Masya Allah. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah menguasai 4 bahasa ini, bukan karena kepintaran kita, ya, bukan karena kecerdasan kita, tapi karena Allah yang memudahkan bahasa pada kita, ya. Maka kalau yang sudah menguasai 4 bahasa, tambah lagi dengan bahasa-bahasa yang lain, ya, tambah dengan bahasa Arab, ya, tambah dengan bahasa Inggris, bahasa yang lain-lain, ya. Tapi ketika Bapak Ibu menguasai bahasa-bahasa itu, ingat, bukan semata-mata karena kepintaran kita, bukan semata-mata karena kecerdasan kita, tapi karena Allah lah yang memudahkan kepada kita, ya. Sehingga kalau kita memahami ayat ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tidak akan ada orang yang sombong karena kepintarannya. Tidak ada, ya. Ya, kemarin saya dapat informasi, ya, jadi ada poster lah, ya, ada poster tersebar, masih ada nggak ya? Sebentar Bapak Ibu, ya. Ini Masya Allah nih, ya. Dan ini bukan hoax, ya. Ini real. Nah, ini mengucapkan selamat dan sukses, ya, kepada profesor, doktor, ya, ini namanya Nizar Alam Hamdani, SEMM, MSI, MCom, CIHCM, CIMRR, CICare, apa ini? Ada berapa ini, Masya Allah, ya. Ini betul Bapak Ibu, ya, gitu. Ini banyak sekali gelarnya, gitu. Ini Masya Allah. Ini masih muda, sudah profesor beliau, ya. Nah, kecerdasan orang ini bukan semata-mata karena kepintaran dirinya, tapi karena Allah yang memudahkan dirinya sehingga mendapatkan gelar yang banyak begitu, ya. Di sini di bapak-bapak ada yang gelarnya sampai 5. Ya, Masya Allah, ya. Baik, terakhir Bapak Ibu, sudah 5:30, ya. Ya, jadi tidak boleh ketika kita memiliki kelebihan dalam ilmu, kelebihan dalam bahasa, tidak boleh muncul al-kibru dalam diri kita. Tidak boleh muncul kesombongan dalam diri kita. Nauzubillahi min zalik. Ya. Ingat, ya, celah, ini ya. Celah setan untuk mengganggu orang yang sering iqra, yang sering baca, sehingga orang itu menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang berilmu. Maka celah setan untuk mengganggu mereka adalah setan akan memasukkan ke dalam jiwa mereka sifat al-kibru, sifat sombong. Ya. Jelema sombong mah bukan jelema bodoh. Yang sombong itu biasanya orang pintar. Orang karena dia sudah merasa pintar, sudah merasa banyak ilmu, maka kesombongannya apa? Dia tidak mau menerima ilmu dari orang lain. Ini hati-hati. Ya, itu bahaya orang yang berilmu itu. Ya. Jadi bahaya orang yang berilmu ketika dia tidak mau menerima ilmu dari orang lain. Ya. Merasa dirinya orang yang paling berilmu. Makanya ini godaan terberat bagi orang yang berilmu. Kalau orang merasa dirinya orang yang sedikit ilmunya, maka dia akan terus belajar gitu. Pada siapapun dia akan belajar. Tapi ketika dirinya merasa banyak ilmu, maka godaan terberatnya adalah dia akan meremehkan orang lain sehingga dia tidak perlu memerlukan ilmu lagi. Ini bahaya. Oleh karena itu ada istilah, orang itu semakin berilmu harusnya semakin merunduk, ya. Bapak Ibu, kalau kita pelajari Quran, semakin kita pelajari Quran, semakin ilmu kita tuh nggak ada apa-apanya. Kecil sekali. Yang terakhir, ya,
makna kandungan pada ayat Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq ini adalah aktivitas yang dimulai dengan Bismi Rabbika. Kenapa? Setiap aktivitas yang kita lakukan harus Bismillah. Supaya apa? Agar setan berlepas diri. Ya, ini hadisnya. Man lam yazkurismallah syarakahu syaitanu fi dzalik. Siapa yang beraktivitas, siapa yang mengerjakan sebuah pekerjaan dan dia tidak menyebut bismillah dengan nama Allah, syarakahu syaitan fi dzalika, maka setan ikut di situ. Ya. Kalau Bapak Ibu makan, kemudian makannya enggak bismillah, berarti makannya bareng setan. Ya, makannya bareng setan. Kalau Bapak Ibu minumnya enggak baca bismillah, berarti bareng setan. Kalau Bapak mendatangi istri di malam hari, ya, kemudian berhubungan dengan istri, tidak pakai bismillah, berarti ada setan. Maka wajar ketika nanti lahir anaknya siga setan. Ya. Ini Bapak Ibu, ya. Jadi bismillah, ya, bismillah. Sehingga ayat ini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Aktivitas apapun yang kita lakukan harus bismillah supaya setan berlepas diri dari kita, ya. Sehingga kata Nabi, siapa yang makan, dia makan nih, ketika tengah-tengah makan ingat, belum baca bismillah. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Kita baca doa bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, dengan nama Allah dari awal sampai akhir. Kata Nabi, ketika orang itu baca doa seperti itu, maka setan memuntahkan kembali makanannya. Ya, gitu. Jadi Bapak Ibu lamun bade ngeprank setan, ya, bade ngeprank setan, makan jangan dulu baca bismillah. Nanti tengah-tengah baca bismillah, di prank eta setan ke Bapak Ibu. Ya, bukan begitu ya. Jadi ternyata kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu mengandung makna setiap aktivitas kita harus bismi rabbikal ladzi khalaq. Harus bismillah. Supaya apa? Terlepas dari setan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Waktu saya sudah habis ya, Bapak Ibu. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jadi kita baru bahas Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, insyaallah mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan pembahasan ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada tanya jawab? Ada yang mau tanya? Assalamualaikum, terima kasih Ustaz. Untuk zakat ini Ustaz, kalau kita dicicil setiap kali mengeluarkan uang di mana saja diingatkan zakat, sudah tidak lagi menghitung nisab per tahun untuk menghindari lupa dan supaya tidak bayarnya sekaligus. Mungkin saja tiap hari kita memberikan kepada fakir miskin tapi niatnya zakat, boleh tidak seperti itu? Untuk tidak terlalu berat, kalau 1 tahun mungkin jadi 1 juta atau 2 juta atau segala macam. Kalau itu tiap hari atau tiap aktivitas itu bisa terlihat. Nah, kalau itu benar, misalkan dibolehkan, itu sudah banyak. Kedua, apakah kalau belum bisa kita mengeluarkan zakat, maksudnya wajib atau sedekah? Gitu ya? Kita jangan penting zakat aja lah. Mau nyampe nisab atau tidak, mungkin kalau belum nisab tadi, kalau belum nisab itu jadi wajib. Yang kedua, kalau bismillah diakumulasikan. Bismillahirrahmanirrahim untuk kegiatan hari ini supaya bebas dari kebohongan. Jika niat puasa 1 bulan. Jadi bismillahirrahmanirrahim sampai ke semua aktivitas. Boleh enggak? Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, perkara zakat itu persis seperti perkara sholat. Ya, jadi kita tidak boleh inovasi dalam perkara zakat.
Sebagaimana kita tidak boleh inovasi dalam perkara sholat, ya, gitu. Nah, jadi ketentuannya, aturannya, perkara zakat itu sudah sangat lengkap seperti aturan sholat. Kaitan dengan waktunya kapan, gerakannya bagaimana, tata caranya seperti apa, jumlah rakaatnya berapa, itu sudah ada aturannya dalam sholat. Ya, begitu juga zakat. Zakat juga sama seperti sholat. Dia ibadah yang sudah ada ketentuan-ketentuannya dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita nggak boleh melakukan inovasi gitu ya dalam perkara zakat ini. Ya, nah, Bapak Ibu, kaitan dengan kita sebut saja istilah zakat mal, ya, zakat mal itu zakat harta. Kaitan dengan zakat harta itu, maka ada 3 aturan ya yang harus kita pahami. Ya, yang pertama adalah kaitan dengan nisab. Ya. Jadi nisab itu apa? Nisab itu adalah batas minimal kita memiliki harta sehingga kena zakat. Itu namanya nisab. Ya. Nah, para ulama menyebut kalau zakat emas ya atau katakanlah sekarang itu ya mata uang dan sebagainya, itu nisabnya adalah 20 dinar. Ya. 20 dinar itu berapa ya kalau kita gramkan? 85 gram. Ya, jadi harus sampai nisab. Nah, pertanyaannya kalau misalkan ini belum sampai nisab nih, wajib keluar zakat tidak? Ya tidak. Ya, tapi tidak lepas daripada infak, kan begitu. Ya, gitu. Jadi nggak keluar zakat, tapi ada kewajiban kita untuk infak di situ. Uang Bapak 60 juta, tidak ada kewajiban zakat mal, tapi yang ada infak. Ya, kalau zakat mal 2,5%, kalau infak bebas. Ya, badai 10% mangga, badai 20% juga silahkan. Ya, itu yang pertama. Jadi tentu nisabnya dulu. Yang kedua, untuk menghitung zakat mal itu harus 1 tahun, 1 haul. Haul itu 1 tahun. Ya, ketentuannya memang begitu 1 tahun. Sehingga kalau misalkan saya mau keluarin zakat setiap bulan, kan belum 1 tahun. Ya. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak setiap bulan ngasih, silakan, tapi niatnya infak bukan zakat. Ya. Karena dia harus 1 tahun. Kemudian yang ketiga adalah persentasenya. Ya. Zakat mal itu persentasenya 2,5%. Karena nanti zakat itu ada beberapa persentase. Ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 20%. Ya, nah zakat mal itu 2,5%. Nah, ini 3 ketentuan terkait dengan zakat mal. 1, perhatikan nisabnya, ya, sudah kena belum batas minimalnya. Kemudian yang kedua 1 tahun. Kemudian yang ketiga persentasenya 2,5%. Ya, jadi zakat mal itu kita keluarkan setelah haul, ya, 1 tahun. Ya, jadi kalau misalkan tiap bulan, nah ini ketentuan yang tadi ada enggak? Ya, gitu. Ketentuan itu harus diperhatikan, ya. Gitu. Nah, bagaimana supaya tidak lupa? Ya ditulis, Pak. Tulis. Oh, harta saya kena zakat di bulan Desember. Maka perhatikan nanti Desember yang akan datang. Oh gitu. Ya. Kalau memang lebih simpel, kita ngambil pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ketika Desember sudah sampai nisab, nanti bulan-bulan yang akan datang mau turun atau naik, nggak peduli. Yang penting nanti di Desember di tahun yang akan datang melebihi nisab atau tidak. Gitu, itu saja. Itu lebih mudah menghitungnya. Ya, Imam Abu Hanifah gitu. Ya. Insya Allah Pak tidak akan lupa. Ya, jadi tadi Bapak cek dulu nih, ya. Sekarang pulang ke rumah, cek saldonya masing-masing. Ya, sudah sampai nisab belum? Oh, ternyata sudah sampai nisab nih. Ya. Hitungannya pakai bulan Hijriah ya, bukan bulan Masehi. Ya. Jadi pakai bulan Hijriah. Nah, kalau sekarang sudah sampai nisab, maka nanti di tahun yang akan datang di bulan ini cek kembali harta kita, ya, apakah di atas nisab atau di bawah nisab. Kalau di atas nisab, maka wajib keluar zakat. Kalau di bawah nisab, tidak ada kewajiban zakat, tapi tidak lepas dari infak. Non infak teh Bapak Ibu, iuran paksa. Ya, etama infak. Ya, kalau infak itu iuran paksa. Ya,
Itu ya pertanyaan yang tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, bolehkah satu bismillah untuk ya semua semua pekerjaan gitu ya. Ya. Kalau saya baca redaksi-redaksi beberapa riwayat hadis dari Nabi SAW itu setiap aktivitas Nabi memulai dengan bismillah. Ya, ketika Nabi makan, Nabi bismillah. Ketika minum, bismillah. Ya, ketika nanti Nabi beraktivitas yang lain, Nabi bismillah. Ya, jadi niatkan saja. Ya, niatkan ketika kita mengerjakan sesuatu bismillah. Ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab.